Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Gamelan. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis alat musik tradisional. Dan gamelan adalah salah satu warisan budaya yang diakui UNESCO. Namun minat generasi muda terhadap gamelan terus menurun. Di saat yang sama, teknologi dan digitalisasi budaya berkembang pesat. Disinilah e-gamelan akan mengambil peran. Sebuah platform digital interaktif untuk mempelajari, memainkan, dan melestarikan dengan pendekatan modern dan skalabilitas tinggi. Dan selanjutnya adalah market opportunity, di mana untuk market opportunity kita mengambil peluang dari seluruh user, di mana kita membagi tiga total addressable market, serviceable market, dan serviceable optional market. Di mana dari total addressable market 210 juta tadi, kita bisa asumsikan bahwa 5% dari pengguna itu minat dalam gamelan Jawa. Dari situ kita bisa mengambil asumsi lagi bahwa total dari TAM tadi kita 30%-nya adalah komposer dan musisi, dan itu mencapai 3 juta. Dan kita setelah bisa mengambil analisis dari serviceable available market, kita bisa asumsikan bahwa serviceable optional market di mana 1% dan itu mencapai 30.000 pengguna, di mana itu akan berlangganan. Ini bisa mengambil peluang dari produk kita sendiri nanti. Dan soalnya adalah bisnis model, di mana bisnis model kita membagi dua, yaitu free tier dan premium. Di mana free tier ini pengguna dasarnya yaitu dengan akses dasar instrumen gamelan, gedungnya terbatas, dan fitur studio ini juga akan disediakan untuk free tier namun dengan akses yang terbatas. Namun ini bisa menjadi langkah yang menarik untuk menarik audiens nantinya. Dan soalnya adalah di premium, di mana premium ini akses penuh dalam e-gamelan, di mana fitur dari premium ini adalah nanti akan dilakukan bebas iklan. Dan soalnya strategi kita untuk menembus dari market atau pasar yang jadi khususnya di Indonesia sendiri. Jadi target audiens kita yang pertama adalah baca musik, komposer, dan penggemar budaya Jawa. Jadi ketika target audiens kita sudah terpenuhi, kita akan menonjolkan suatu value proposition, di mana produk kita adalah kita mengunggul adalah akses mudah ke alat gamelan tanpa memiliki alat fisik instrumennya. Dan yang kedua adalah dengan fitur yang premium, nanti komposer bisa menghasilkan suatu musik atau instrumen lagu yang berkualitas tinggi, dan itu bisa digunakan atau diperjualbelikan nantinya. Dan untuk pricing strateginya atau kita mendapat uangnya adalah kita mendapatkan modal free dan modal premium, di mana modal free ini adalah gratis atau penggunaan biasa dan itu mendapatkan suatu fitur dasar. Dan modal premium sendiri kita juga menyediakan pelayanan terjangkau sekitar 150.000 per bulan, di mana kita memberikan akses penuh pada pengguna untuk mengatur sendiri dari studio, dari musiknya untuk dilakukan karena sudah berlangganan secara premium. Dan untuk mendukung suatu engagement atau sustainable dari produk kita juga memberikan digital marketing, di mana kita bekerjasama terhadap beberapa sosial media untuk mendukung kelangsungan dari produk kita. Yang kedua, partnership kita menggandeng beberapa sekolah musik, influencer, di mana itu adalah penggiat dari budaya Jawa atau gamelan itu sendiri. Dan selanjutnya pengembangan atau development. Jadi untuk pengembangan kita menggunakan platform atau Unity, dan itu berbasis mobile, di mana aplikasi ini nanti juga memiliki development, yaitu memiliki peluang untuk menarik pengguna. Jadi tidak hanya ingin belajar, tapi juga mengembangkan kreativitas dalam menciptakan aransemen baru nantinya. Dan untuk komputer analisis, kita juga menganalisis bahwa beberapa komputer itu juga sudah membuat dengan hal yang serupa dengan kami. Jadi dari kompetitor itu kita menemukan bahwa gamelan CV dan real gamelan. Yang pertama kita mengungguli dari gamelan CV dan real gamelan di bagian divisi A kita. Gamelan CV dan real gamelan tidak punya, jadi kita juga menyediakan itunya. Dan untuk aransemen sendiri kita bisa dikatakan unggul dengan real gamelan. Kita akan memberikan suatu studio untuk real gamelan. Dan untuk tahap edukasi sendiri ini adalah tahap sebagai target marketing kita juga menyediakan fitur edukasi ini. Jadi
untuk kompetitor lainnya seperti gamelan civic dan gamelan tidak punya, dan kita akan mengambil peran di sisi fitur edukasi. Dan ya jadi untuk pendekatan AI sendiri kita juga menggunakan AI sendiri untuk menyusun suatu aransemen atau berdasarkan suatu input melodi, tempo atau giring, dan ini bisa mempercepat proses interaktif atau proses kreatif dari pengguna itu sendiri, sehingga dari pengguna pemula itu akan cepat ke tahap profesionalnya nantinya. Dan di sini untuk teknologinya kita juga menggunakan interactive sound engine, di mana dari kualitas dari audio secara real time, dan ini kualitas audionya dengan kualitas yang sangat tinggi, dan nantinya dari studio ini bisa digunakan suatu sharing atau kolaborasi dengan aransemen lainnya untuk menciptakan suatu harmonisan nantinya dari berbagai aransemen, dan kita menggunakan yaitu cloud based studio sharing nantinya fiturnya. Dan selanjutnya adalah financial planning. Jadi modal awal kita asumsikan bahwa pengeluaran kita dari pengolahasi, dari produksi bahan hingga server dan biaya pemasaran kita membutuhkan dana sekitar 106 juta. Tersebut juga semua include dari beberapa modal kita untuk tahap pengeluaran awal. Dan selanjutnya adalah dari pengembangan biaya bulanan untuk keberlangsungan produk kita dalam beberapa bulan nantinya. Kita juga asumsikan bahwa 10.500.000 itu sudah termasuk dengan maintenance developer untuk tahap pengembangan, server, dan marketing nantinya untuk menambah engagement dari audiens nantinya. Dan untuk pendapatan kita juga mengambil dari langganan premium dan suatu sponsorship, kita juga mendapatkan suatu pemasukan dari asumsi kita yaitu 26.500.000 dengan asumsi bahwa 150 user premium itu dari 1.000 total pengguna aktif. Dan untuk roadmap pengembangan untuk kita bagi dari 2025 dan 2026. Jadi untuk kuartal 1 ini kita melakukan suatu riset dan desain awal untuk menentukan bahwa peminat kita itu ada untuk minat dari produk kita. Itu kita mulai dari bulan Januari hingga Maret. Dan selanjutnya kuartal 2 yaitu pengembangan MVP. Jadi untuk pengembangan ini kita menggunakan aplikasi dari versi awal dengan fitur yang dasar untuk coba internal. Dan kita sudah melewati itu, kita tahap di tengah-tengah kuartal 2 dan kuartal 3, di mana di kuartal 3 sendiri kita akan menguji suatu market dan melakukan bagaimana tentang desain interaktif dari kita, aplikasi hingga testing dari audiensi itu sendiri. Dan selanjutnya adalah kita melakukan roadmap di kuartal 4, kita akan peluncuran dan pemasaran di sini, peran dari marketing akan berjalan sehingga kita bisa mendapatkan feedback yang menarik atau audiens yang menarik atau engagement menarik nantinya. Dan untuk roadmap selanjutnya adalah kita bisa ke 2020 atau roadmap dari perubahan selanjutnya, yaitu yang pertama fase 2. Jadi untuk memasuki fase 2 sendiri kita di kuartal kita akan menyediakan suatu fitur premium, di mana fitur premium ini kita akan tambahkan di mana kita bisa mensupport dari sisi keuangan kita nantinya. Dan setelah itu kita akan menyediakan juga dari kuartal 2 kita akan menggandeng kemitraan dan distribusi, di mana dengan kita bersama dengan lembaga kebudayaan, sekolah dan dinas kebudayaan ini jadi suatu daya tarik dan menjadi pertindakan audiens di marketing kita nantinya. Dan setelah kita melewati suatu kuartal 2, jadi kita soalnya di bulan Juli dan September kita masuki dengan kuartal 3 atau peningkatan teknologi, di mana kita akan dari perkembangan zaman dengan adanya AI kita akan meningkatkan performa di sini dengan mengembangkan rekomendasi komposisi dengan berbasis AI nantinya. Dengan ini kita akan meningkat suatu dari sisi interaktif dan dari audiens sendiri hingga pengguna. Jadi ini memudahkan untuk pengguna yang belajar dari pemula itu bisa akan cepat untuk mempelajari satu equasi dan bisa menjadi komposer profesional nantinya. Dan kuartal 4 ini sebagai kuartal dengan akhir kita yaitu ekspansi pasar, di mana kita akan pemasaran hingga skala internasional dengan fitur-fitur kita yang sudah lengkap, dengan adaptasi yang sudah lengkap, dengan AI juga. Jadi kita bisa memasarkan di kuartal 4 sekitar bulan Oktober Desember di 2026, di mana 2027 sendiri kita akan berpartisipasi dalam pameran budaya di UNESCO, dan itu sebagai bentuk langkah awal kita sebagai komitmen untuk mengembangkan dari sisi edukatif dan pelestarian budaya gamelan sendiri. Jadi
E-gamelan ini bukan hanya platform edukatif, tapi juga peluang besar untuk pelestarian budaya dan transformasi digital yang berdampak nyata. Dukungan Anda adalah kunci agar budaya kita tidak hanya lestari, tapi juga berkembang di era modern. Kami tim E-gamelan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.